Halo Bu, perkenalkan, nama saya Melvin Suanmo dengan NIM 01011382328162 dengan mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah Palembang kelas B2. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Bisnis Syariah. Oke, nomor 1. Carilah bisnis yang ada lingkungan sekitar tempat Anda tinggal. Lalu putuskan apakah bisnis itu termasuk bisnis syariah atau konvensional. Jelaskan berdasarkan materi yang telah Anda dapat. Oke, yang pertama. Di sini saya akan melakukan bisnis pempek candy, yaitu bisnis kuliner yang ada di Palembang. Secara umum, kalau dapat dilihat informasi yang ada, pempek candy dapat dikategorikan sebagai bisnis syariah. Hal ini karena perusahaan telah berusaha untuk memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan dan telah mendapatkan sertifikasi halal. Mengapa dapat dikatakan bisnis syariah? Yang pertama, bahan makanan halal. Sebuah bahan makanan yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan suci. Yang kedua, proses memasaknya bersih. Dilakukan dengan cara yang bersih dan higienis sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga, tidak ada unsur riba. Tidak ada praktik penambahan bunga atau pembayaran dengan sistem bunga. Yang keempat, harganya jujur. Harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas makanan. Yang kelima, transaksi yang jelas. Terdapat kwitansi atau bukti pembayaran lainnya. Kemudian, nomor 2. Analisa hubungan akhlak dan ekonomi dari bisnis yang telah Anda pilih. Oke, hubungan akhlak dan ekonomi pada pempek candy adalah akhlak itu memiliki kejujuran, sehingga pemilik restoran pempek candy jujur dalam menimbang dan memberikan takaran yang tepat. Amanah, pemilik restoran menjaga kualitas makanan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Pemilik restoran memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, misalnya dengan memberikan makanan kepada anak yatim. Dan hubungan dengan ekonomi, yang pertama, kepercayaan pelanggan. Kejujuran dan kualitas makanan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, kelangsungan bisnis. Bisnis yang dibangun dengan prinsip akhlak akan lebih berkelanjutan. Yang ketiga, kemitraan yang baik. Hubungan baik dengan pemasok dan karyawan akan terjalin jika didasarkan pada prinsip keadilan. Oke, soal nomor 3. Buatlah blueprint mengenai ruang lingkup bisnis yang telah Anda pilih. Yang pertama, analisis SWOT. Dimulai dengan strength, kekuatan. Merek yang kuat. Nama pempek candy sudah sangat dikenal dan menjadi ikon kuliner di Palembang. Resep asli, yaitu karena rasa pempek yang khas dan sudah teruji kelezatannya. Yang ketiga, jaringan distribusi yang luas, memiliki banyak cabang dan kemitraan dengan berbagai platform. Yang keempat, kualitas produk yang selalu terjaga dengan selalu menggunakan bahan-bahan baku yang berkualitas dan menjaga kebersihan produksi. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, persaingannya ketat, banyak pesaing pempek yang ada di pasaran. Yang kedua, ketergantungan pada bahan baku, sehingga kenaikan harga ikan tenggiri dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga, standarisasi rasa. Untuk menjaga konsistensi rasa di semua cabang bisa menjadi suatu tantangan. Selanjutnya, ada opportunities atau peluang. Permintaan pasar yang tinggi, sehingga pempek yang merupakan makanan khas Palembang yang sangat banyak diminati. Yang kedua, ada pengembangan produk baru. Dapat menciptakan inovasi produk seperti pempek frozen atau variasi baru. Yang ketiga, ekspansi ke pasar lebih luas, yaitu salah satunya dengan membuka cabang di luar Palembang atau bahkan di luar negeri. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama yaitu perubahan tren kuliner. Munculnya tren kuliner baru dapat mengurangi minat konsumen terhadap pempek. Yang kedua, perubahan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dapat menekan margin keuntungan. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Perubahan regulasi terkait makanan dan minuman dapat mengganggu operasional bisnis. Nomor 2,
Dalam blueprint yaitu ada visi. Visinya yaitu menjadi pemimpin pasar pempek di Indonesia dan diakui sebagai merek kuliner Indonesia yang berkualitas. Visinya ialah menjanjikan pempek dengan rasa otentik Palembang, menjaga kualitas produk, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, target pasar primer, yaitu masyarakat Palembang dan sekitarnya, wisatawan domestik, dan mancanegara. Target pasar sekundernya, yaitu pencinta kuliner, keluarga, dan kalangan menengah ke atas. Yang keempat, produk dan jasa. Produk utamanya berbagai jenis pempek seperti kapal selam, lenjer, adaan, atau kulit dengan berbagai ukuran. Kemudian ada produk tambahannya yaitu tekwan, model, lenggang, cuka, dan sambal. Dengan memiliki berbagai jasa, delivery order, catering, dan penjualan secara online. Yang kelima, strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada digital marketing. Dengan memanfaatkan media sosial, website, dan iklan online. Yang kedua, kerjasama dengan influencer. Menggandeng food vlogger atau influencer untuk mempromosikan produk tersebut. Kemudian ada event, yaitu dengan ikut serta dalam acara kuliner atau festival makanan. Dan ada program loyalitas dengan memberikan reward kepada pelanggan setia. Yang keenam, operasional. Produksi, menjaga kebersihan dan sanitasi produksi, menggunakan bahan baku berkualitas, dan menerapkan sistem pengendalian mutu. Distribusinya, menjaga rantai dingin untuk produk frozen, memastikan pengiriman tepat waktu. Penjualan melalui gerai, online, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketujuh, keuangan. Perencanaan anggarannya membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Manajemen keuangan, tugas mengelola arus, mengontrol biaya, dan membuat laporan keuangan secara berkala. Investasinya mempertimbangkan investasi untuk pengembangan bisnis seperti perluasan cabang atau pengembangan produk baru. Yang kedelapan, sumber daya manusia. Rekrutmen, memilih karyawan yang memiliki kompetensi dan bidang di bidang kuliner. Yang kedua, pelatihan, memberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan produktivitas. Motivasinya, memberikan insentif dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Kemudian yang kesembilan, pengembangan bisnis. Ekspansi, membuka cabang baru di lokasi strategis. Diversifikasi produk, yaitu menciptakan produk baru yang relevan dengan tren pasar. Go internasional, menargetkan pasar internasional, terutama negara-negara yang menyukai makanan Asia. Kemudian soal nomor 4, analisa mengenai etika bisnis syariah yang berlaku pada bisnis yang Anda pilih. Sehingga jawabannya etika bisnis syariah merupakan landasan penting dalam menjalankan suatu usaha, termasuk bisnis kuliner. Prinsip syariah yang diterapkan dalam bisnis pepek candy. Yang pertama, kehalalan bahan baku. Seperti ikan. Pastikan ikan yang digunakan halal dan berasal dari sumber yang jelas. Hindari ikan yang berasal dari hewan yang mati sendiri atau diharamkan dalam Islam. Bahan tambahan. Di sini semua bahan tambahan seperti tepung, telur, dan bumbu-bumbu harus halal dan tidak mengandung zat haram. Kemudian proses pengolahan. Proses pengolahan makanan harus bersih dan higienis sesuai dengan standar kebersihan Islam. Dalam kualitas produk, standar mutu produk yang dihasilkan harus berkualitas tinggi baik dari segi rasa, tekstur, maupun kebersihan. Jujur dalam penimbangan. Pemilik usaha harus jujur dalam menimbang dan memberikan takarannya sesuai dengan harga yang ditetapkan. Harga yang adil. Harga jual. Harga yang ditetapkan harus adil dan tidak merugikan konsumen. Tidak adanya riba. Hindari praktik riba dalam transaksi jual beli, seperti memberikan pinjaman dengan bunga. Kemudian transaksi yang jelas. Bukti pembayaran. Setiap transaksi harus disertai dengan bukti pembayaran yang jelas. Kemudian ada kontrak yang adil. Jika ada kerjasama dengan pihak lain, kontrak yang dibuat harus adil dan mengikat. Kemudian selanjutnya ada kejujuran dan amanah.
informasi produk. Informasi produk harus jelas dan produk yang dijual harus jujur dan transparan. Kemudian menjaga kualitas. Pemilik usaha harus menjaga kualitas produk dan tidak melakukan penipuan. Kemudian ada keadilan. Yang pertama yaitu ada perlakuan terhadap karyawan. Perlakuan karyawan dengan adil, memberikan gaji yang layak, dan ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, hubungan dengan pemasok. Bangun hubungan yang baik dan adil dengan pemasok bahan baku. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Kontribusi masyarakat, berikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Misalnya dengan memberikan zakat atau infak. Kemudian ada pelestarian lingkungan, gunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan hindari pemborosan. Implementasi etika bisnis syariah dalam PPKND. Yang pertama, sertifikasi halal. Memperoleh sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang. Pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas produk. Transparansi, menampilkan informasi produk mengenai bahan baku dan proses produksi secara terbuka. Program CSR yaitu melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian kerjasama dengan lembaga agama. Bekerjasama dengan lembaga agama untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan. Kemudian nomor 5, motivasi dan usaha dalam pengembangan bisnis yang saya pilih yaitu PPKND. Motivasinya yang pertama yaitu menjaga warisan kuliner. Pemilik PPKND kemungkinan besar memiliki ketertarikan yang mendalam pada kuliner Palembang dan ingin melestarikan serta mengembangkan warisan kuliner ini agar pempek, khususnya pempek candy, semakin dikenal dan digemari oleh masyarakat luas. Yang kedua, pertumbuhan bisnis. Seperti pengusaha pemilik candy tentunya memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnisnya agar semakin besar dan sukses. Pertumbuhan bisnis ini dapat diukur dari peningkatan jumlah cabang, omset, dan paksa pasar. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat. Dengan mengembangkan bisnis, PPKND dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian lokal, dan memberikan kontribusi pada rakyat. Kemudian, usaha pengembangan bisnis PPKND. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, yang selalu memilih bahan baku terbaik untuk menjaga kualitas rasa dan tekstur pempek. Dan inovasi rasa dengan menciptakan varian baru rasa untuk menarik minat konsumen, dan adanya standarisasi proses produksi dengan menerapkan standar produksi yang ketat untuk menjaga konsistensi kualitas produk di setiap cabang. Yang kedua, pengembangan jaringan distribusi. Ekspansi cabang. Memberikan cabang baru di lokasi-lokasi strategis untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Kedua, selanjutnya ada kerjasama dengan mitra, yaitu dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti restoran, hotel, dan platform pengiriman makanan. Kemudian yang ketiga, ada penguatan branding, yaitu dengan identitas merek yang kuat. Dengan membangun merek yang kuat dengan logo, slogan, dan desain kemasan yang khas. Promosi, dengan melakukan berbagai kegiatan promosi seperti iklan, media sosial, dan event kuliner. Kemudian yang keempat, ada adaptasi dengan teknologi. Salah satunya dengan memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian ada digital marketing dengan menggunakan berbagai tools digital untuk promosi dan analisis pasar. Kemudian yang terakhir ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama dengan pelatihan, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas. Kemudian yang kedua ada motivasi, yaitu memberikan motivasi dan insentif kepada karyawan agar merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan bisnis. Baiklah Bu, itu saja dari saya.
Sekian dan terima kasih.